menjadi pintu setan untuk menggoda kita. Akhirnya muncul lagi, iya kamu sholat, dan lihat itu orang kafir itu bersih negaranya, mereka itu jujur, orang Islam itu berarti orang Islam. Terus bermunculan pertanyaan itu, ya, dan itu menjadi pintu setan dan akhirnya kadang muncul. Kalau saya sholat 5 waktu, sholat malam, ya, mengaji tetap seperti ini. Dia jarang sholat tapi hidupnya bahagia. Muncul lagi. Nah itu cepat ya kalau ada muncul seperti itu, buat makan yang enak, ya, kemudian buat bercanda, atau dibuat apa lagi lah, pokoknya jangan sampai pikiran itu muncul, karena itu menjadi pintu setan untuk masuk. Sehingga kadang itu akhirnya muncul keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu ya, Allah itu tidak ada lawannya sendiri dan tidak ada tanggunnya. Munfaridun la niddalahu. Terus lanjut. Wa annahu sesungguhnya Allah qadimun, Allah yang eh, Allah zat yang diandalkan oleh seluruh makhluknya hingga tiada setara dengannya. La awal lahu azaliyun la bidaya lahu. Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala maha azali. Allah Subhanahu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang menyamai kedudukan. Allah Subhanahu bersifat qadimun, ya, qadimun la awal lahu. Ya, Allah itu qadimun, Allah itu qadim, Allah itu dulu tidak ada yang mengawalinya dan tidak ada yang mengakhirinya. Ya apa? Ya Allah itu berdiri sendiri. Jadi sama kapan ya lahirnya Tuhan? Nah, nggak bisa. Yang namanya lahir itu kan Nabi siapa zaman Nabi Musa, Fir'aun itu kan mengatakan saya Tuhan, ya saya Tuhan. Orang semuanya mengatakan saya Tuhan. Nah, terus kemudian Nabi Musa ya dalam diskusinya itu, terus kalau kamu Tuhan, siapa Tuhan nenek moyangmu? Kaget, Tuhan nenek moyangmu siapa? Berarti nenek moyangmu dulu nggak punya Tuhan. Kalau kamu Tuhan, nah, akhirnya nggak mungkin Tuhan itu dilahirkan, nggak mungkin Tuhan itu ada dan makhluknya itu lebih awal daripada ciptaannya, kan nggak mungkin. Nah, masa kemudian Fir'aun itu menciptakan bumi, sementara bumi itu lebih lebih dulu dari, nggak mungkin kan. Akhirnya pengikutnya Fir'aun banyak yang masuk agamanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi logika tauhid itu kadang harus dibangun ya. Azaliyun la bidaya lahu mustamirun. Mustamirun ya, ini mustamirun ini kebanyakan huruf ain. Mustamirun al-wahid la akhir lahu abadun la nihata lahu qayyumun la qita'a lahu daimun lan surama lahu. Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim dahulu dan tiada yang mendahulunya. Allah bersifat azali tanpa ada permulaannya. Allah Maha Esa, Maha Hidup tanpa ada akhirnya. Allah itu Maha Abadi tanpa ada yang membatasi keabadiannya, dan Allah Maha Kekal tanpa ada penghabisannya. Dan sifat yang harus pertama kali kita lekatkan dalam hati adalah Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un terus walam yakul lahu kufuwan ahad mukhalafatul lil hawadisi, sehingga apapun yang tentang Allah itu pasti berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Apalagi muncul visual Allah itu, jangan-jangan, nah itu segera dihilangkan dari benak kita, karena itu tadi Allah itu berbeda makhluknya. Maka itu diterangkan Allah itu Allah itu berkuasa, Allah itu al-wahid la akhir lahu abadiyun la nihayata lahu qayyumun la inqata lahu dan surama lahu. Itu semuanya diterangkan agar melekat, menancap, menghunjam di hati kita bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, dan itulah Tuhan kita yang menguasai alam semesta ini. Biar semakin tenang hati kita bahwa Tuhan kita tidak pernah tidur, Tuhan kita itu tidak pernah ngantuk, Tuhan kita itu tidak pernah membiarkan kita
Tuhan kita itu maha mengetahui, Tuhan kita itu maha lembut, Rahman dan Rahim. Itulah Tuhan sempurna, sehingga kita harus banyak bertasbih. Subhanallah amma yasifun, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus lanjut. Lam yazal mawsutan binotil jalal la yaqda alaihi bil inqidha. Lam yazal. Lam yazal itu artinya Allah menyandang sifat agung binotil jalal. Allah tidak berakhir. Tidak ada misalkan, ini kalau kiamat Allah di mana ya? Apa ikut? Nggak boleh berpikir seperti itu. Nggak ada akhirnya. Ya, wal infisal bi tasarrumil abad wa infiradil ajal wal akhir wal zahir wal batin, dan tidak terputus dengan berakhirnya keputusan masa dan waktu, tetap dialah yang maha awal dan akhir dan maha zahir dan batin. Wallahu alladzi la ilaha illa malikul quddus as-salamul mu'minu al-muhaiminu al-aziz المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الواهب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيء الواسع الحكيم الودود المجيد البيت شهيد الحق لك القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدل المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب والمنتكم العفو الملك الملك ذو الجلال الإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البادئ الباكي الوريث الرشيد الصبور ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. Itu zikir-zikir kita pagi dan sore, ya kita maknai satu persatu sifat itu dan kita lekatkan dan kita terapkan. Allah itu zahir, Allah itu batin, Allah itu maha zahir, Allah itu maha lembut ya. Kalau perlu hafal dan dimaknai satu persatu, dan kita bukan hanya memaknai, kita itu melebur pada sifat-sifat itu. Insya Allah kita dijamin masuk surga. Jadi pintu surga itu sebenarnya gampang, ya, gampang. Hafal menjaga asmaul husna bisa menjadi pintu surga. Berwudu secara sempurna menjadi pintu surga. Kemudian sholat 5 waktu dengan baik menjadi pintu surga. Menuntut ilmu jalan menuju surga. Jadi aneh kalau ada orang ini nggak masuk surga. Pokoknya udah sholat, puasa, niat, ikhlas, insya Allah masuk surga. Masuk surga. Jadi banyak sekali cara untuk masuk surga. Menuntut ilmu, nggak usah istighfar. Insya Allah dosa-dosa dihapus oleh Allah SWT. Tanpa istighfar, berangkat menuntut ilmu karena Allah. Insya Allah dihapus dosanya oleh Allah SWT. Nah, bisa jadi yang beristighfar itu tidak diampuni karena dalam istighfarnya itu ada kesombongannya. Makanya insya Allah jalan menuju surga itu banyak tentang ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid itu sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menjadi menerangkan sifat-sifatnya itu dalam surat Al-Ikhlas ya. Kemudian kalau ingin tahu lagi Allah mensifati dirinya dalam surat Al-Baqarah yang tepatnya yaitu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang ada di depan kita. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pokoknya surat-surat yang terkait dengan
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita terapkan, insya Allah itu menjadi bagian hidup kita, melekat pada kita, kita kuatkan, kita ikat dalam hati kita, insya Allah itu menjadi bagian kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Ini sudah di WA, disuruh ke tempat akad nikah. Nah, karena ya ada tanggung jawab yang harus dilakukan untuk memberikan nasihat pernikahan, menasihati diri sendiri dan menasihati pengantin tua dan pengantin yang akan dinikahkan. Saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Mas Wadud. Ini sudah di WA. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa perlu satu pertanyaan atau tidak, Ustaz? Satu mungkin. Oke, satu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bu, masih ada kesempatan. Silakan. Berarti tidak ada, Ustaz, kita tunggu ya. Mungkin kan memang tidak ada, kan Ustaz juga sudah tadi di WA. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu, insya Allah nanti kita maksimalkan kembali seperti biasa. Dan kita langsung saja kembalikan ke Ustaz. Silakan Ustaz untuk ditutup dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat tetap ya Bapak Ibu. Yang penting kita sudah mengikuti, menyimak dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Insya Allah dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silakan Ustaz. Silakan, ada pertanyaan satu. Gak ada Ustaz. Oh, baik. Ya. Baik, syukran jazil wa narakum bi khair insyaallah. Ya, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan semua yang kita jalankan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir di sini senantiasa mendapat bimbingan dari guru-guru kita, guru-guru kita yang menuntun mengenal Allah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, yang menjadi acuan kita dalam beragama, yang menuntun kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatika arhamar rahimin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahib al-taj wal mi'raj wal buraq wal intafil bala wal waba wal marad wal alam. Jismu tahirun mutahharun adhan munawwar man ismu maktubun marfu'un mawdu'il 'ala allahi wal qalam. Syamsu duha badru tujad nurul huda nas'u dhalam. Sayyidul qawanain wa syafa'in Abdul Qasim Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Sayyidul Arab wal Ajam Nabil Haramain mahbubun inda Rabbil Mashriqain wal Maghribain wa ya yastaquna li nuri jamal sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah ya Karim akrimna ya Allah. Ya Allah ya Fattah iftah lana abwaab rahman fa anta khairul fatihin. Ya Ghaffar ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allah maktim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Fattah iftah lana abwaab rahman. Ya Fattah ya Fattah iftah lana abwaab rahman wal maghfirah وافتح لنا أبواب الرزق وأنت خير الفاتحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تدع لنا في مجلس هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا صلاة وصياما وزكاة وصلاة إلا قبلت برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Berjumpa kembali di hari Selasa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fatim. Insya Allah terkait masalah keyakinan, akidah serta iman dilanjutkan nanti di hari Selasa, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap menyimak karena nanti akan lebih bagus lagi materinya terkait masalah jism. Ini masalah jism ini penting, masalah akidah, keyakinan juga. Jadi kalau dianggap Tuhan berbentuk itu bagaimana? Kalau seseorang sudah muslim, sudah punya keimanan dan sebagainya, ternyata dia berkeyakinan yang berbeda. Ini tentunya nanti akan dikupas lebih dalam lagi oleh Ustaz Fatim. Dan terima kasih atas waktunya sudah Bapak Ibu meluangkan hadir di sini, walaupun Ustaz tidak terlalu lama, namun karena memang beliau ada halangan, insya Allah kita akan lanjutkan di minggu berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafatul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semuanya Ibu Bapak. Amin.